berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Agama ya yang menjadikan dasarnya. Ya. Jadi ikatan lahir batin bukan hanya sekedar dicatatkan. Saya jujur saya kaget ya segitu banyak ya. Sesungguhnya sudah jelas aturannya. Tapi kenapa bisa terdaftar? Ada celah hukum yang mencoba untuk tanda petik diakalin supaya bisa terdaftar. Di sebuah daerah Dukcapil tidak mau, di daerah lain mau. Yang mencatat ini ada apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karinawati dalam program acara Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Blog official Adi Warman ini juga merupakan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas perkawinan beda agama. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita saksikan tayangan berikut. Dukcapil kemudian memberikan statement bahwa harus satu agama jika ingin kemudian dicatatkan di Dukcapil begitu. Mereka yang berbeda agama itu selama ini, pengalaman kami selama ini ya, itu tetap bisa mencatatkan perkawinan mereka. Jadi yang dicatatkan itu adalah dari pernikahan yang dilakukan secara non-Islam. Bukankah ini kesannya tuh menyelundupkan, mengaku sesaat satu iman dengan pasangannya untuk dilegalkan secara administrasi, kemudian berubah lagi dari tata cara ibadahnya? Bukan begitu Mas, ini mereka yang menikah ini nggak ada yang pindah agama gitu loh. Jadi masing-masing itu tetap pada keyakinannya. Jadi pada saat pemberkatan yang muslim itu tidak dibaptis. Begitu juga sebaliknya pada saat mengikuti akad nikah yang non muslim juga tidak perlu mengucapkan syahadat gitu. Pada saat orang menikah itu memang urusan agama yang lebih utama. Ada ikatan keagamaan, mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu ada ranah akadnya, hubungannya adalah muamalah, kemudian akadnya ada pada ranah keagamaan, maka sahnya menurut agama. Majelis Ulama jelas mengatakan nikah beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Artinya selamanya akan jadi zina. Orang boleh tidak mengakui karena bisa jadi katakanlah dalam konteks pernikahan beda agama mereka mengikuti pandangan yang melarang atau diharamkan. Tapi kan ada syarat dan rukun nikah. Tapi di dalam Islam juga kan tidak tunggal kan? Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mbak Karin gimana, sehat? Sehat Alhamdulillah Bapak. Nah Pak, belakangan ini dunia maya dihebohkan dengan adanya pernikahan beda agama di Semarang tepatnya. Dan tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan akan kesahan dari pernikahan tersebut. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh nggak Pak sedikit berikan komentarnya tentang cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Silakan Bapak. Ya, makasih Mbak Karin atau Teh Karin saya panggilnya nih. Teh Karin aja ya. Ini saya lihat tayangan tadi ya sangat mengejutkan ya. Mengejutkan saya. Kok sampai 1000 sekian bisa terdaftar, ya. Padahal secara hukum tidak seperti itu, ya. Jadi seharusnya pernikahan beda agama ini para orang tua atau calon para pengantin ini berpikir lebih arif dan bijaksana bagaimana kelak status hukum dari anak-anaknya. Bagaimana sulit administrasi, dalam hal ini administrasi hukum ya tentunya, terhadap anak-anaknya. Bagaimana nanti hukum warisnya, bagaimana nanti pernikahannya. Coba kita bayangkan,
seorang istri muslim saat suaminya itu non-muslim, kelak pada saat pernikahan siapa walinya? Nah, ini banyak problematika yang akan terjadi. Jadi peristiwa ini saya kaget ya segitu banyak ya. Ya karena akan saya terangkan dari kacamata hukum bagaimana perbedaan nikah perbedaan agama ini dilihat nanti. Sesungguhnya sudah jelas aturannya. Tapi kenapa bisa terdaftar? Ya tadi juga ditayangkan video teknik mendaftarkannya katanya menurut agamanya. Ya agama misalkan yang laki-laki non muslim dia daftar kepada kantor catatan sipil terdaftar. Tapi tidak semua kantor catatan sipil mau menerima, jadi dipilih-pilih. Ya, saya di sini ada celah hukum yang mencoba untuk tanda petik diakalin supaya bisa terdaftar. Sebenarnya bukan sekedar terdaftarnya, tapi ya tadi saya katakan setelah terdaftar kepada anak keturunannya, ini akan jadi timbul masalah dan masalah. Begitu teh. Baik, sebenarnya perkawinan itu sendiri apa sih Pak? Dari kacamata hukum tentang perkawinan kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, tentang perkawinan. Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ingat di situ, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Agama ya yang menjadikan dasarnya. Ya. Jadi ikatan lahir batin bukan hanya sekedar dicatatkan. Ya, bukan hanya bersenggama lahirnya, tapi batin juga. Ya, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Persoalan kita, kalau anak-anak kita itu nanti timbul masalah administrasi, kependudukan, dan lain sebagainya, apakah itu rumah tangga menjadi bahagia? Justru mencederai dari tujuan berumah tangga, mencederai pemahaman tentang perkawinan itu sendiri. Yang sebagaimana definisi ini termuat dengan jelas ya, tanpa perlu ada penafsiran lain. Gitu loh Mbak. Kemudian menurut hukum bagaimana proses pencatatan yang sah secara aturan perundang-undangannya? Begini teh, pasal 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu sudah jelas di ayat 1 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya sudah sangat jelas tuh, sah menurut agamanya masing-masing ya. Jadi bukan artinya agamanya masing-masing terus diinterpretasikan yang laki-laki misalkan non-muslim dia melakukan dengan cara non-muslim, agama non-muslim. Yang muslim menggunakan agama muslimnya. Terus yang dicatat yang mana? Ini akal-akalan tanda petik lagi. Yang dicatat cuma satu, misalkan diambil yang catatan sipil. Yang ini tidak. Padahal dikatakan tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas loh. Dikatakan bagi yang muslim dicatat di KUA, Kantor Urusan Agama. Ya. Yang tunduk kepada pengadilan agama. Nah kalau non-muslim dicatat di catatan sipil yang tunduk kepada peradilan umum, pengadilan umum. Udah sangat jelas. Berarti kalau kayak begitu kan dia sah menurut si suaminya. Menurut istrinya kan nggak sah, nggak dicatat di KUA. Dia dicatat di pengadilan, di catatan sipil. Nah ini kan problem juga ya. Jangan gara-gara cinta menabrak semuanya. Ya, itu juga harus jadi persoalan. Kasihan nanti keturunan di bawahnya ya. Terus kita lihat juga di dalam pasal 29 ya.
Itu dikatakan dengan jelas ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di ayat 2 tuh. Perjanjian tersebut ya di ayat 1-nya sebenarnya tentang perjanjian perkawinan ya. Tidak sah ya bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ya, ini terkait dengan perjanjian perkawinan. Tapi interpretasinya bahwa perjanjian perkawinan aja tidak sah ya apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apalagi perkawinan itu sendiri. Orang perjanjian perkawinannya tidak sah ya bila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Jadi dapat dipastikan perkawinannya pun tidak yang lebih fatal ya atau yang lebih pokok, perkawinan juga tidak sah. Ya karena akan terjadi pelanggaran terhadap agama. Kan dasarnya ini pernikahan ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan agama. Dan apakah ada saran dari Bapak terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia untuk kedepannya? Sesungguhnya peraturan hukum yang ada saat ini tentang perkawinan sudah sangat jelas, ya, sudah sempurna. Ya, ini hanya ada orang yang ingin memaksakan kehendak dengan cara-caranya dan ketidakpercayaan diri dari pemerintah yang membidangi pencatatan nikah Dukcapil, ya, sehingga di sini bisa dicatat, di sana tidak bisa dicatat, dan mungkin saya bisa sarankan harusnya dari dulu meminta fatwa ke Mahkamah Agung tentang persoalan ini, agar Mahkamah Agung bisa memberikan fatwa. Dan sebelum ada fatwa Mahkamah Agung, seharusnya Dukcapil tidak melakukan pencatatan. Ya, Dukcapil tidak melakukan pencatatan. Karena sudah jelas apa yang disampaikan di dalam undang-undang perkawinan itu semua sudah jelas. Ya. Tapi aneh kan, ada yang catat, makanya ke depan minta fatwa Mahkamah Agung untuk menerangkan ini, menjelaskan ini sebenarnya sah atau tidak. Dan kalau nanti tidak sah, misalkan itu, ya mungkinnya dibatalkan pencatatan tadi. Ya. Jadi supaya di sini peran pemerintah juga harus tegas. Karena kedepannya akan terjadi persoalan yang sangat besar di Republik ini terkait dengan hukum kekeluargaan, terkait dengan hukum perkawinan, ketidakjelasan keturunan, tidak macam-macam lah. Ini akan sangat persoalan yang sangat serius. Ya. Persoalan yang akan serius akan berdampak kepada kehidupan seorang anak manusia di kemudian hari. Ya. Sekali lagi, saran saya pemerintah harus tegas. Ya, sebelum ada fatwa dari Mahkamah Agung, Dukcapil jangan melakukan pencatatan. Karena aneh buat kita, di sebuah daerah Dukcapil tidak mau, di daerah lain mau. Yang mencatat ini ada apa sih? Ya, harusnya dilakukan investigasi, kenapa sih? Ya, diperiksa juga. Ya. Jadi saya tegaskan, berpikirlah kita yang bijak ya untuk keturunan generasi dari bangsa ini. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman. Terima kasih kembali. Sedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk saya, tetapi untuk masyarakat semua yang ada di Indonesia juga pastinya. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Karinawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.